Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu tentunya di Bimbela Channel. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal-soal kita untuk AKG, masih terkait dengan pedagogik di part yang ke-10. Langsung saja Bapak Ibu kita mulai. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, ini kata kerjanya Bapak Ibu ya, ada mengelompokkan, menyebutkan, menjelaskan, membedakan, dan membuat. Dan jawaban yang tepat adalah E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita harus ingat taksonomi belum Bapak Ibu ya, ada C1 sampai C6. Mengingat C1 ya, contoh kata kerja operasionalnya ini menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Tuliskan, memberi label ini termasuk mengingat atau C1. C2 memahami. Untuk kata kerja operasionalnya bisa membedakan, mengartikan, menerangkan, merangkum, dan mengelompokkan. Kemudian C3 adalah menerapkan. Contoh kata kerja operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. C4-nya adalah menganalisis. Kata kerja operasional yaitu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Sedangkan C5 yaitu mengevaluasi. Kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Dan terakhir adalah C6 yaitu mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke Bapak Ibu, kira-kira yang benar yang mana? Yaitu B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi ada istilah ABCD ya, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jadi untuk membuat indikator kompetensi itu harus ada unsur ABCD, yaitu audience. Berarti setelah audiensnya ini adalah siswa ya, siswa, audien. Kemudian condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik ataupun peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Berarti di sini adalah menjelaskan kondisi operasi sistem ya. Menjelaskan kondisi operasi sistem ini adalah B, behavior. Kemudian ada condition, kondisi yang berarti batasan yang dikenakan pada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan ya, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, berarti kondisi. Kemudian degree ini adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, secara benar ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah B Bapak Ibu ya, yang memuat ABCD. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Yang mana Bapak Ibu jawabannya kira-kira A, B, C, D, atau E? Silahkan dijawab. Ya, betul sekali, jawaban yang tepat adalah E, yaitu kontekstual. Jadi untuk menjawab soal-soal di atas ini kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kooperatif, yang A. Ini adalah pembelajaran yang terstruktur secara sistematis. Siswa nanti bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, anggotanya antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Ini kooperatif. Kooperatif kan dari kata kerjasama ya. Kemudian yang kedua adalah problem solving. Problem solving ini yaitu tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau biasa disebut dengan otentik. Sifatnya tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi diambil dari masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah nyata. Dari sini nanti model problem solving ini siswa diharapkan dapat memperoleh informasi dengan melakukan metode observasi ataupun eksperimen untuk mencari jawaban maupun memecahkan sebuah masalah. Berikutnya adalah discovery learning. Poin D ini ya. Jadi adalah model pembelajaran yang melibatkan secara aktif siswa ini untuk mencari maupun menyelidiki suatu permasalahan sehingga mereka dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian ada contextual teaching and learning. Nah ini yaitu yang E ini, yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Hal ini mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dari teori dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah E Bapak Ibu ya. Lanjut. Seorang guru mencari materi dari media internet. Saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran. Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Nah, jadi langkah-langkah untuk memilih materi pelajaran Bapak Ibu ya. Pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang ada dalam KI, KD, dan indikator. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis mapel. Yang ketiga memilih materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator pencapaian. Yang berikutnya adalah memilih sumber mapel sementara. Kemudian potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur ilmuwan. Kemudian berikutnya adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Berikutnya adalah kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan terakhir adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan juga alokasi waktu. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah ini masih tekan strategi pembelajaran. Seorang guru mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut,